Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asif Cahyadi. Saya mahasiswa Universitas Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya coba mempresentasikan tugas kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan pemulihan pendidikan pasca pandemi. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi bencana bagi dunia selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Hal ini membuat seluruh dunia terus mengupayakan untuk dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut, menciptakan banyak peraturan serta mekanisme untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sebagai bentuk upaya untuk menormalisasi kondisi sebuah negara agar tetap stabil. Pandemi ini berpengaruh terhadap banyak sektor. Nah, salah satunya adalah sektor pendidikan, khususnya di Indonesia. Dan yang paling fenomenal atau terkenal di dalam dunia pendidikan ini adalah ketika COVID terjadi, yaitu sistem pembelajaran secara daring. Sistem pembelajaran ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, melainkan dilakukan secara online yang menggunakan jaringan internet. Dengan menerapkan sistem pembelajaran ini, para siswa akan sedikit berinteraksi secara langsung satu sama lain, sehingga penerapan physical distancing atau jaga jarak itu dapat dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat urgent atau penting, sehingga harus segera dicari penanganan untuk mengatasinya. Adapun kendala atau kekurangan dalam sistem ini yaitu yang pertama adalah kurang tersedianya fasilitas pembelajaran daring. Dalam faktanya, banyak peserta didik yang tidak memiliki perangkat handphone atau komputer untuk menunjang pembelajaran daring tersebut. Kondisi demikian membuat mereka bingung. Kenapa? Karena fasilitas yang terbatas tersebut menjadi problem ketika tidak ada kuota atau membutuhkan biaya cukup tinggi untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran tersebut. Pertama, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan tidak berhenti di situ. Meskipun jaringan internet dalam genggaman tangan, peserta didik pun kesulitan bagi yang tinggal di daerah terpencil dan secara geografis masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Kemudian permasalahan yang kedua adalah tingkat pemahaman peserta didik yang dirasa tidak komprehensif. Tidak semua materi yang disampaikan secara daring itu bisa dipahami oleh peserta didik. Hal ini menjadi permasalahan serius, terlebih lagi dalam waktu 2 tahun ini sudah digunakan nih sistem seperti ini. Jadi akankah generasi muda yang dibiarkan begitu saja lulus tanpa ada bekal pemahaman yang didapat? Itu hanya pasrah dengan keadaan pandemi seperti ini yang tidak memungkinkan menjalankan pendidikan secara optimal. Kemudian kendala yang ketiga yaitu terjadi kemunduran dari penguasaan soft skill dan hard skill. Soft skill di sini maksudnya adalah atribut pribadi atau biasanya disebut kemampuan interpersonal yang bersifat tidak bisa diukur, seperti komunikasi efektif, kreativitas, beradaptasi. Dan hard skill adalah teknik kemampuan yang terukur, yang bisa dipelajari, seperti kemampuan teknis. Gitu. Jadi dua hal tersebut itu mengalami kemunduran. Contoh, banyak murid yang dalam proses daring itu menjadi menurun sikap disiplinnya. Situasi ini yang disebut learning loss. Terjadi kemunduran akademik, kehilangan pengetahuan dan skill, baik yang spesifik maupun yang umum, yang tadinya itu sudah dikuasai pada saat tatap muka setelah peserta didik. Itu yang kedua. Maaf, itu tadi yang ketiga. Selanjutnya
bagaimana nih langkah-langkah pemulihan pendidikan pasca pandemi. Karena kita bersyukur karena pandemi sudah bantu kendalikan dan angkanya juga semakin rendah. Kemudian apa yang akan dilakukan terutama oleh pemerintah dan masyarakat? Diperlukan sebuah strategi yang bisa menangani hal ini. Selain penerapan protokol kesehatan yang sesuai, diperlukan juga itu namanya mekanisme pembelajaran demi tercapainya pemahaman peserta didik akibat kurangnya pemahaman di kala pembelajaran daring. Selain itu juga diperlukan sistem transisi dari perkuliahan daring menuju kuliah tatap muka. Hal ini kenapa dilakukan? Untuk mengadaptasi peserta didik yang selama ini masih bergantung dengan pembelajaran secara daring. Langkah-langkah nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, melanjutkan pola daring. Pembelajaran daring atau internet ini akan menjadi pola pembelajaran yang akan diterapkan di banyak institusi pendidikan karena telah tercipta kultur belajar yang inovatif dan adanya kemerdekaan belajar. Sistem monitoring melalui supervisi kelas maya dan lainnya perlu disempurnakan juga agar mutu pendidikan tetap terjaga. Yang pertama. Langkah yang kedua adalah perlunya payung regulasi atau hukum. Pola daring selama ini belum mengatur secara jelas mengenai persentase pembelajaran daring yang diperbolehkan, kecuali di universitas terbuka. Katakan saja, misalkan adanya kebijakan yang mengatur kombinasi pembelajaran tatap muka dan fisik wajib 70% dan pembelajaran online 30%. Jika ada payung regulasinya, maka tidak menyulitkan bagi institusi pendidikan dalam menghadapi proses akreditasi. Itu pentingnya regulasi. Yang ketiga adalah langkah yang ketiga itu dukungan infrastruktur daring. Hal lain yang juga sangat penting di sini adalah dukungan infrastruktur berupa ketersediaan akses sinyal internet secara merata dengan kekuatan yang memadai. Karena itu pihak-pihak terkait seperti Menkominfo dan struktur ke bawahnya sangat diharapkan agar lebih berperan aktif dan bertindak untuk menjamin ketersediaan sinyal internet yang kuat terutama di daerah. Meskipun di banyak institusi saya telah menyediakan fasilitas bebas akses internet atau free wifi. Namun kondisi yang bisa kita lihat di daerah masih banyak juga wilayah yang sulit menjangkau sinyal internet. Kemudian langkah yang terakhir adalah pemberian beasiswa. Demi menjamin kelancaran proses pendidikan sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 31 UUD 45, maka pemerintah memberikan lebih banyak beasiswa, terutama bagi perguruan tinggi swasta di daerah-daerah. Nah, beasiswa ini penting sekali karena untuk membantu biaya mahasiswa yang secara ekonomi masih lemah. Misalnya untuk biaya pulsa data, bahkan bantuan dalam pengadaan smartphone. Mungkin itu langkah-langkah pemulihan pendidikan pasca pandemi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.